adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Meske dan Carlos di IMPA pada minggu pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya adik-adik membuka Kidung Ceria 340 bait 1 dan 2 ya adik-adik. Adik-adik, kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa sayang. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dipertemukan kembali bersama-sama dengan anak-anak kami dalam ibadah pelayanan anak pada pagi ini. Bapa di surga, Tuhan siapkan hati anak-anak kami. Kami juga yang akan mendengar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan semua akal dan pikiran kami terpusat untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini biarlah mau jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, marilah membuka Kidung Ceria 343 bait 1 dan 2 ya adik-adik. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik, yang dipimpin oleh siapa ya Kak Ros? Kak Iren. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk adik-adik persiapkan Alkitabnya semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena hari ini Tuhan masih berikan kesempatan buat kami untuk boleh duduk manis mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah minggu persekutuan anak hari ini. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati, pikiran kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman, agar semua yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Yuk semuanya kita berdiri sambil kita membaca firman Tuhan. Firman hari ini terambil dari Lukas 10 pasal 1 sampai 12
Kak Iren akan membacakan ayatnya ya. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makanlah dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkannya kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikian firman Tuhan adik-adik. Adik-adik sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk lagi. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini bertemu lagi bersama dengan Kak Iren dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita mengenai Tuhan Yesus yang mengutus 70 murid. Tuhan Yesus tidak sendiri adik-adik dalam melayani. Tuhan Yesus punya teman-teman yang baik hati dan berani. Karena ada semakin banyak orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengutus tidak hanya 12 murid, tetapi 70 murid untuk pergi ke kota-kota untuk memberitakan firman mengenai kerajaan Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak mengutus murid-murid sendiri-sendiri, melainkan berpasangan. Nah, kalau adik-adik bisa hitung nih, apabila Tuhan Yesus mengutus 70 orang murid dibuat berpasangan, maka totalnya ada 70 dibagi 2, ada 35 pasang murid-murid yang tersebar ke kota-kota untuk melayani dan memberitakan mengenai kerajaan Allah. Nah, apa sih adik-adik tujuannya? Kenapa Tuhan Yesus membuat berpasangan, tidak sendiri-sendiri saja? Tujuannya supaya apabila ada salah satu dari mereka yang mulai lemah, mulai sakit, mulai ragu di dalam pelayanan, teman yang satu bisa menguatkan. Begitu pula sebaliknya. Dan Yesus berkata bahwa akan lebih baik bila melayani itu berpasangan dibandingkan sendiri-sendiri. Nah, adik-adik, pasti adik-adik bertanya-tanya kan, kenapa ya Tuhan Yesus harus menambah 70 murid? Apakah 12 murid saja tidak cukup? Tuhan Yesus berkata di Lukas 10 ayat 2, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Hal ini artinya pada masa itu sudah mulai banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bukannya Tuhan Yesus tidak sanggup sih adik-adik untuk mengajar dan memberitakan firman Tuhan sendirian atau berdua belah saja dengan murid-murid, tetapi Tuhan Yesus menginginkan agar semakin banyak orang yang tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga dapat melayani dan dapat bersaksi tentang kerajaan Allah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga menyadari bahwa memberitakan kerajaan Allah itu bukanlah hal yang mudah. Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah-tengah serigala."
Di sini Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada murid-murid dan kepada kita semua bahwa pekerjaan memberitakan kerajaan Allah itu tidaklah mudah. Kita akan berada di tengah-tengah orang yang mungkin tidak menyukai perkataan kita atau membenci kita. Tetapi seperti yang sudah Tuhan Yesus katakan sejak sedahulu kala, seperti domba di tengah-tengah serigala, kita tetap harus setia, melayani, memberitakan kerajaan Allah walaupun banyak tantangan dan banyak yang membenci kita. Dan percayalah, karena kita diutus oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pasti akan selalu menjaga dan melindungi kita, menjauhkan kita dari mara bahaya, menjauhkan kita dari orang-orang jahat, asalkan kita terus setia melayani dan memberitakan kerajaan Tuhan dalam perkataan, perbuatan, dan pemikiran kita. Apa sih yang dilakukan oleh 35 pasang murid-murid Tuhan Yesus yang tersebar ke kota-kota? Mereka diberikan karunia oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. Tugas lain yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada 70 murid-murid adalah memberitakan Injil dan mengabarkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat ke kota-kota yang ada di sekitar tempat tinggal murid-murid tersebut. Caranya, mereka harus masuk ke rumah-rumah orang yang ada di kota tersebut, mengetuk pintunya, dan menyatakan salam damai sejahtera kepada keluarga-keluarga yang ada di rumah tersebut. Apabila keluarga-keluarga tersebut menerima kabar sukacita tentang kerajaan Allah, maka damai sejahtera yang berasal dari surga akan menetap di keluarga tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila kota-kota tersebut menolak murid-murid Tuhan Yesus, apalagi apabila menolak firman yang berasal dari Tuhan, maka Tuhan Yesus berkata, tinggalkan kota tersebut. Dan kota tersebut tidak akan mendapatkan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus. Tetapi damai sejahtera itu akan kembali lagi kepada murid-murid yang berniat sudah baik untuk memberikan damai sejahtera dan kabar sukacita ke kota-kota tersebut. Seperti Tuhan Yesus mengutus murid-murid yang berjumlah 70 orang tersebut untuk menjadi saksinya, sampai saat ini Tuhan Yesus juga mengutus kita semua untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus mencerminkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menjadi anak yang baik, kita dapat membuat orang lain melihat bahwa anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Kenapa sih kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus? Karena kita harus mengasihi Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu loh mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Bagaimana ya cara yang mengasihi Tuhan Yesus? Caranya adalah dengan menjadi saksi dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran kita yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, mengasihi adik, kakak, mama, papa, kemudian rajin pergi sekolah minggu, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan berkomunikasi dengan Tuhan Yesus untuk menciptakan kepada Tuhan aktivitas kita setiap hari. Shalom! Adik-adik, apakah adik-adik tahu arti dari kata shalom? Ya, betul sekali. Arti dari kata shalom adalah damai sejahtera bagimu. Seperti Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk menyampaikan salam damai sejahtera di rumah-rumah di kota-kota yang akan diberitakan tentang firman Tuhan, kita juga harus menyampaikan damai sejahtera atau salam damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang yang berada di sekitar kita itu selalu bersuka cita dan selalu melihat atau mengenang Tuhan Yesus setiap kali melihat kita. Cara lain untuk menyampaikan damai sejahtera dan menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah yang pertama, kita harus selalu membantu teman kita yang sedang dalam kesusahan. Dengan memberikan penghiburan kepada teman kita yang kesusahan, maka teman kita akan selalu bersuka cita. Kita juga tidak boleh pelit adik-adik, kita harus mau berbagi kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan. Ciri anak Tuhan yang lain yang menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adalah anak yang mau memaafkan perbuatan teman-teman yang berbuat salah kepadanya,
serta tidak membalas perbuatan teman-teman yang jahat pada kita dengan perbuatan jahat juga. Ciri-ciri lain, anak-anak yang siap menjadi saksi dan melayani Tuhan Yesus adalah anak-anak yang rajin belajar dan bisa memanajemen waktu dengan baik. Gak cuma main terus ya adik-adik, apalagi main gadget terus. Tetapi dapat mandiri belajar, kemudian selalu dengar-dengaran kata orang tua. Tidak hanya dengar-dengaran adik-adik, adik-adik juga harus membantu orang tua dalam mengerjakan tugas rumah sehari-hari. Tidak lupa juga selalu menyayangi adik kakak, dan membantu orang tua merawat adik dan kakak kita. Nah, siapkah adik-adik menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Selamat melayani ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan, bait 1, 2, dan 3. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki doa syafaat. Yuk adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa ya. Kak Iran akan pimpin doa syafaatnya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami hari ini, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang walaupun di tempat kami berada ada banyak pencobaan di dalam melayani Tuhan, tapi kami dapat terus menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan izinkan kami berada. Tuhan, dalam rangkaian doa ini kami mau berdoa untuk setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kami, berikan kami kesehatan, terutama di masa sekolah saat ini kami sudah mulai tatap muka. Tuhan berkati kami Tuhan, jauhkan kami dari segala macam virus corona. Berkati kami agar kami dapat belajar dengan baik, dapat memulai aktivitas kami dengan baik juga Tuhan. Berkati agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang pandai, anak-anak Tuhan yang rajin, anak-anak Tuhan yang mau mendengar dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk orang-orang yang kami sayang, untuk keluarga kami, papa mama kami, opa oma kami, adik kakak kami. Berkati keluarga kami semuanya Tuhan, lindungi kami, berikan kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit. Tuhan berkati juga Tuhan untuk kedua orang tua kami di dalam pekerjaan, mungkin mereka juga sudah memulai pekerjaan mereka di kantor. Tuhan berkati, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala macam virus corona. Tuhan Yesus yang berkati dan lindungi orang-orang yang kami sayang Tuhan. Begitu pula Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Getsemani, untuk Ibu Pendeta, Majelis, Penatua, dan juga pelkat-pelkat yang ada, terutama pelkat PA. Tuhan berkati Tuhan agar gereja kami dapat melaksanakan pelayanan dengan baik. Tuhan berkati di dalam segala tantangan dan rintangan. Tuhan yang jawab setiap pergumulan gereja kami Tuhan, agar gereja kami tetap dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami ditempatkan. Tuhan berkati segala rencana-rencana, segala acara-acara yang akan berlangsung. Tuhan berkati agar semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan, terlebih kami berdoa untuk persekutuan kami, Pelkat PA. Tuhan berkati walaupun saat ini kami masih belum ibadah tatap muka, tapi kami percaya kerinduan kami akan terjawab Tuhan Yesus di saat yang tepat.
Tuhan berkati agar ketika kami boleh ibadah tatap muka, semua bisa aman, dijauhkan dari segala macam virus corona, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati Bapak Presiden, para menteri, Tuhan, di dalam pergumulan terbesar di 2 tahun terakhir ini dalam menghadapi pandemi ini, Tuhan. Tuhan Yesus yang berikan kebijaksanaan, Tuhan Yesus yang berikan kekuatan di dalam setiap orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan, agar semua dapat memberikan kebaikan bagi kami semua, Tuhan Yesus. Berikan kebijaksanaan, kesehatan, dan berkati agar mereka dapat memimpin dengan takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami, Tuhan, yang kami naikkan bukan di dalam nama lain, hanya di dalam satu nama saja, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa uang persembahannya adik-adik. Marilah menyanyi dari Kidung Ceria 279 2 kali adik-adik. Adik-adik silakan berdiri. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Berkati Tuhan apa yang kami berikan. Berkati Papa dan Mama kami yang juga sudah memberikan. Biarlah apa yang kami berikan menjadi persembahan yang berbau harum ke hadapan-Mu. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita sudah tiba di ujung dari ibadah kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, mari bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Ceria 283, Yesus Kawan yang Sejati, bait pertama sampai yang ketiga. Kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Bagi kita yang lemah,
Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan, untuk berkat yang Tuhan berikan pada ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, berkati kami di dalam 1 minggu ini Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau melaksanakan firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang mau melayani dengan setia dan dengan pantang menyerah Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, terima kasih berkati segala aktivitas kami dalam 1 minggu ini, agar kami dapat selalu berada dalam lindungan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah ibadah kami, inilah pujian kami yang kami berikan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur pada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.